cerita inspiratif. Kebiasaan yang menghancurkan. Dika adalah seorang mahasiswa semester akhir di universitas ternama. Ia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tapi ada satu kebiasaan buruk yang selalu menghambatnya, yaitu menunda-nunda. Setiap kali ada tugas, ia selalu berpikir bahwa masih ada waktu esok hari. Saat ujian mendekat, ia yakin bahwa masih ada kesempatan nanti untuk belajar. Bahkan ketika ibunya menelpon, ia sering hanya melihat layar ponselnya tanpa langsung mengangkat. Kadang, ia hanya membaca pesan yang masuk tanpa membalasnya. Berpikir bahwa nanti pun masih bisa dilakukan. Hari-hari berlalu dalam siklus yang sama. Skripsinya mandek, tugas-tugasnya menumpuk, dan waktu terasa berjalan begitu cepat tanpa hasil yang berarti. Orang tuanya di rumah mulai khawatir, terutama ibunya, yang selalu menjadi pendukung terbesarnya sejak kecil. Namun, Dika tetap merasa semuanya masih dalam kendali. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Suatu malam, ponselnya kembali bergetar. Nama ibu muncul di layar, tapi ia hanya meliriknya sekilas. Ia merasa terlalu lelah untuk berbicara dan berpikir bahwa besok ia akan menelpon balik. Dengan keyakinan bahwa masih ada hari esok, ia meletakkan ponselnya dan terlelap dalam tidurnya. Penyesalan yang terlambat. Namun, keesokan harinya, semuanya berubah. Saat ia membuka mata, ia melihat puluhan panggilan tak terjawab dari ayahnya. Jantungnya mulai berdegup kencang. Firasat buruk menyelimutinya. Dengan tangannya gemetar, ia mengangkat telepon. Di ujung sana, suara ayahnya terdengar bergetar. Ibunya telah pergi. Dunia Dika seakan runtuh dalam sekejap. Tangannya lunglai. Ponselnya hampir terjatuh dari genggamannya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Dengan tergesa-gesa, ia berkemas dan berangkat pulang ke kampung halamannya. Berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, saat tiba di rumah, kenyataan menamparnya lebih keras daripada apapun. Ibunya sudah tiada. Dika duduk termenung di sudut kamar, menatap layar ponselnya yang masih menampilkan panggilan terakhir dari ibunya. Ia memutar ulang percakapan terakhir mereka, mengingat semua pesan yang tidak ia balas, semua kesempatan yang sudah ia tunda. Hatinya terasa berat, dipenuhi oleh penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Setelah pemakaman, ayahnya duduk di sampingnya. Dengan suara lirih, ia mengulang kata-kata terakhir ibunya sebelum pergi. Harapan yang tak sempat terwujud, doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Kata-kata itu menghantam hati Dika lebih keras dari apapun. Perjuangan untuk bangkit. Saat itu ia sadar, ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda segalanya. Jika dulu ia selalu berkata, nanti saja, kini ia tahu bahwa nanti tidak selalu ada. Dika mulai mengubah hidupnya. Ia bangun lebih awal, menyusun jadwal dengan disiplin, dan mulai fokus menyelesaikan skripsinya. Setiap kali ada rasa malas yang datang, ia mengingat wajah ibunya, mengingat betapa waktu tidak akan pernah kembali. Prosesnya tidak mudah. Ada banyak hambatan di sepanjang jalan. Tetapi kali ini, ia tidak berhenti. Sedikit demi sedikit, ia menyelesaikan tugasnya. Satu bab, skripsi selesai. Lalu bab berikutnya, hingga akhirnya hari yang ia nantikan tiba. Hari wisuda. Di antara lautan toga yang memenuhi ruangan, Dika berdiri dengan bangga di atas panggung. Ayahnya duduk di antara hadirin, menatapnya dengan penuh kebanggaan. Meskipun ibunya tidak ada di sana untuk melihatnya lulus, Dika tahu, di suatu tempat, ibunya pasti tersenyum. Tak lama setelah itu, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan impiannya. Semua kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Mungkin ia terlambat menyadari segalanya, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan sejak hari itu, ia bersumpah dalam hatinya. Ia tidak akan pernah menunda hal penting dalam hidupnya lagi. Jangan sampai terlambat. Dari kisah ini, kita pahami bahwa hidup ini singkat. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
Jangan menunggu sampai semuanya terlambat untuk mulai bergerak. Mulailah sekarang, sebelum penyesalan menjadi satu-satunya yang tersisa. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya.